البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terus. Sama Solihin siapa? Firdaus, ayo Firdaus. Sejuk dari sana sejuk. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hadisul Hadi wal Khamsun ba'da sab'imi'ah 751 untuk tahqiq Syekhuna Abu Amr, karena penamberan kadang lain-lain. Syekh Abu Amr mengatakan kepada ana dulu di rumah beliau, ana mentahqiq ini dari 3 manuskrip. Memang ada beberapa perbedaan tapi tak masalah, bukan perbedaan yang prinsipil. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fi baitihi, bahwasanya beliau, yaitu beliau bercerita, beliau berwudu di rumahnya. Summa kharaja faqal, kemudian beliau keluar seraya mengatakan, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Demi Allah, saya benar-benar akan setia menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala akunanna ma'ahu yaumi hadza, dan benar-benar saya akan bersama beliau pada hari ini, hari saya ini. Faja al masjid, kemudian beliau datang ke masjid. Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menanyakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada orang-orang yang ada di situ. Faqal wajhaha huna, mereka mengatakan beliau pergi ke arah sana, menghala ke sana. Qal fa kharajtu ala asarih, kemudian saya pun keluar menelusuri jejak beliau, mencari jejak beliau. As'aluhu an, dalam keadaan saya menanyakan tentang beliau, tanya ke orang-orang yang ditemui di jalan. Hatta dakhala bi'ra aris, sehingga jejak tadi, karena dakhala bukan dakhal itu berarti apa? Fa'ilnya huwa, dhahirnya huwa, kembali ke jejak Nabi. Jejak Nabi itu masuk ke sumur Aris, menunjukkan Nabi juga masuk ke situ. Tentunya bukan masuk sumur betul-betul masuk ke dalam, tapi ke area situ. Fajalastu indal bab, kemudian saya duduk di dekat pintu kebun tadi. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawadda, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajat beliau dan berwudu. Faqumtu ilaih, kemudian saya bangkit menuju ke tempat beliau. Tayyib. Qama ila menunjukkan di sini ada apa? Ada fiil tersembunyi, yaitu qumtu fa, apa itu, misalkan masyaitu ilaih atau tawajjahtu ilaih dan sebagainya. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri aris, ternyata beliau telah duduk di atas sumur Aris. Wa tawassata quffaha, tawassata yaitu beliau duduk di tengah dinding sumur itu. Wa kasyafa an saqaih, beliau menyingkapkan kedua betisnya. Wa dallahuma fil bi'r, menghulurkan kedua betisnya itu ke dalam sumur. Ini berani ya, Masya Allah, keberanian Rasulullah. Baik. Fasallamtu alaih, selanjutnya saya mengucapkan salam kepada beliau. Summan sorof, kemudian saya pun berpaling pergi tapi apa? Fajalastu indal bab, saya duduk di dekat pintu, tapi di dalam bukan di luar. Faqultu la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al yaum, saya mengatakan demi Allah, benar-benar hari ini saya akan menjadi penjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu an, kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu an, fadafa al-bab, beliau menolak pintu. Mungkin apa? Ingin masuk ke situ. Ya jelas ingin masuk ya. Faqultu man hadza, saya bertanya siapa ini? Faqal Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, Abu Bakar. Faqultu ala rislik, yaitu tunggu sebentar atau perlahan-lahan.
Summa dhahabtu. Selanjutnya saya pergi. Faqultu ya Rasulullah, hadza Abu Bakar yasta'dzin. Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin masuk. Faqal idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Nabi menjawab, izinkan dia untuk masuk dan berikan kepadanya kabar gembira dengan syurga. Dan inilah yang menjadi sisi pendalilan Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu disunahkan memberikan kabar gembira. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakar. Maka saya pun yaitu menghadapkan diri yaitu ke arah Abu Bakar. Aqbala yaitu datang. Sehingga saya berkata kepada Abu Bakar, udkhul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruka bil jannah. Masuklah engkau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan surga kepadamu. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa ala yaminin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pun masuk sehingga duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil quf. Bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ala, yaitu di atas dinding sumur. Wadalla rijlaihi fil bi'r. Beliau juga menghulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Kama sona'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kasyafa an saqaih. Beliau menyingkapkan betisnya. Summa raja'tu wa jalas. Kemudian saya kembali dan saya duduk. Wa qad taraktu akhi yatawaddau wa yalhaquni. Dalam keadaan saya telah meninggalkan saudara saya di perkampungan sana di Madinah. Dalam keadaan beliau berwudu dan beliau akan menyusul saya. Faqultu yuridillahu bi fulan yuridu akha khairan ya'ti bih. Saya mengatakan, jika Allah menghendaki kebaikan untuk si fulan, maksudnya adalah saudaranya tadi, Allah akan mendatangkan dia. Yaitu sama-sama keinginannya mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza insanun yuharrikul bab. Ternyata ada seseorang yang menggerakkan pintu. Faqultu man hadza? Saya bertanya, siapa ini? Faqal Umar bin Al-Khattab. Dia menjawab, Umar bin Al-Khattab. Faqultu ala rislik. Perlahan-lahan. Baik. Summa ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallamtu alaihi. Selanjutnya saya mengucapkan salam kepada beliau. Faqultu dan saya mengatakan, hadza Umar yasta'dzin. Ini Umar minta izin. Ini ada tanda tanya di situ, berarti ada isyarat pertanyaan yang terhapus, yaitu ata'dzanulah, apakah Anda mengizinkan untuk dia? Faqal idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Nabi menjawab, izinkan untuk dia masuk dan kabarkan kepada dia, berikan kepada dia kabar gembira berupa surga. Faji'tu Umar. Kemudian saya pun mendatangi Umar. Faqultu, selanjutnya saya mengatakan, udkhul wa yubasyiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Masuklah engkau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadamu kabar gembira berupa surga. Fadakhala fajalasa ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fil kufi an yasarih. Selanjutnya Umar masuk. Kemudian dia duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dinding sumur itu di sebelah kiri Nabi. Wadalla rijlaihi fil bi'r. Dalam keadaan beliau menghulurkan, boleh jadi wawunya wawu haliyah, kalau apa sahibul halnya kembali ke huwa, yaitu Umar, dan boleh jadi dalla di sini maktuf kepada jalasa, jadi sekitar wawunya wawu ataf biasa, dua-duanya mungkin. Menghulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Summa raja'tu fajalas. Kemudian saya kembali, selanjutnya saya duduk. Faqultu, kemudian saya berkata, iyuridillahu bi fulanin khairan yakni akhah ya'ti bih. Selanjutnya saya mengatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk si fulan, yaitu saudaranya sendiri, Allah akan mendatangkannya. Faja'a insanun faharrakal bab. Kemudian datanglah seseorang seraya menggerakkan pintu. Faqultu man hadza? Saya bertanya, siapa ini? Faqala Utsman. Dia menjawab, Utsman ibn Affan. Faqultu ala rislik.
ya hendaknya engkau perlahan-lahan atau tenang dulu. Waji'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh, dan saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengabarkan kepada beliau. Faqala idzan lahu wa basyirhu bil jannati ma'a balwa tusibuh. Izinkan dia untuk masuk ke sini dan berikan kepadanya kabar gembira dengan surga beserta musibah yang akan menimpa dirinya, ujian yang menimpa dirinya. Faji'tu, kemudian saya pun datang. Faqultu idzan udkhul yubashiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ma'a balwa tusibuk. Masuklah engkau dan Rasulullah SAW memberimu kabar gembira dengan surga bersamaan dengan musibah yang menimpamu. Fadakhala fawajadal kufa qad muli. Selanjutnya Utsman masuk. Kemudian beliau mendapati dinding sumur itu sudah penuh. Entah bagaimana polanya, wallahu a'lam. Fajalasa wijahahum, maka beliau pun duduk menghadap ke arah mereka. Minasyakil akhor, dari sisi yang lain. Qala Sa'id ibnul Musayyab awwaltuha quburahum. Saya menakwilkan, kata Sa'id ibnul Musayyab al-Madani rahimahullah, saya menakwilkan posisi duduknya mereka bertiga itu posisi kubur mereka. Muttafaqun alaih. Wa zada fi riwayah, kalau yang tadi Syekhuna mengatakan riwayat Bukhari Muslim. Baik, sementara ziyadah adanya lafaz Sa'id ibn Musayyab itu tidak ada di dalam manuskrip, dalam 3 manuskrip. Tapi apa boleh jadi ini didapatkan di dalam manuskrip dari muhakkik yang lain yang kemudian dicetak. Baik. Dan ada tambahan dalam riwayat, ini riwayat Bukhari Muslim juga. Namun Imam Muslim tidak menyebutkan bahwasanya Utsman tatkala mendapatkan kabar gembira dan sebagainya tadi memuji Allah Ta'ala. Hanya saja ini tambahan pujian kepada Allah Ta'ala ini dalam Bukhari saja, kata Syekhuna Abu Amr. Baik, kita lanjutkan membaca matanya. Tadi sampai mana? Baik, wa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihimdzil bab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk menjaga pintu. Wa fiha, dan di dalam tambahan tadi ada lafaz anna Utsmana hina basyarahu hamidallaha ta'ala, bahwasanya Utsman tatkala diberikan kabar gembira maka beliau memuji Allah Ta'ala. Summa qala Allahul musta'an, kemudian beliau mengatakan Allahul musta'an, hanya Allah lah yang dimintai pertolongan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan dalam matanya ini qauluhu wajjaha bi fathil waw wa tasdidil jim. Wajjaha ay tawajjaha, yaitu apa? Menghala. Jadi wajjaha, kita tahu wajjaha dia adalah fi'il yang muta'addi, perlu maf'ul bih. Namun takwilnya kata Imam Nawawi ini adalah fi'il yang lazim menggunakan wazan tafa'ala, yaitu menghala, menghadap, tapi intinya sama aja ya. Baik, qauluhu bi'ra aris wa huwa bi fathil hamzah wa kasrir ra, aris, wa ba'daha ya'un musannah min taht, yaitu apa? Memang ada titik 2 di bawah, sakinah disukun, summa sinin muhmalah, sin tanpa ada titik, memang bukan arish tapi aris, memang pakai sin. Wa huwa masruf, yaitu munsharif, boleh menerima tanwin. Wa minhum, kenapa? Iya, dia isim yang munsharif. Wa minhum man mana asarfah, ada yang mengatakan ini mamnu min as-sarf. Wal quf bi dhammil qaf wa tasdidil fa wa huwa al mabni haulal bi'r, sesuatu yang dibangun di sekeliling sumur itu. Qauluhu ala rislik bi kasri ra alal masyhur, rislik bukan roslik, alal masyhur. Wa qila fathaha, yaitu apa? Bi fathiha, yaitu roslik, ai irfaq, yaitu bersikap lembutlah, perlahan-lahan. Selesai matanya di sini. Kita baca syarahnya sedikit-sedikit dulu. Tapi kita syarahkan sedikit-sedikit. Di sini Imam menukilkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Oh, ini kita personilnya siapa? Ayo, Abu Musa siapa namanya ya?
Siapa yang membantu Abu Musa? Ya. Abdullah bin Qais Al-Asy'ari Al-Yamani. Memang datuk beliau yang sangat tinggi itu namanya adalah Asy'ar. Baik, kabilah Asy'ar dari Yaman dengan keutamaan yang banyak sekali, ma'ruf Abu Musa. Bahwasanya beliau berwudu di rumahnya, dan ini ma'ruf bahwasanya sunnahnya adalah kalau kita mau ke masjid, kita wudu di rumah agar pahalanya lebih banyak, walaupun di masjid juga berpahala tentunya. Ma'ruf penjelasan dari dalil-dalil yang ada dan juga penjelasan Al-Hafidz tentang keutamaan wudu di rumah. Summa kharaj, kemudian beliau keluar. Faqal, seraya mengatakan la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamnya adalah waqi'atun li jawabi qasamil mahdhuf. Untuk apa? Terletak pada jawaban bagi sumpah yang tersembunyi. Takdirnya wallahi, misalkan demi Allah saya benar-benar akan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ah, dan benar-benar saya akan bersama beliau yaumi hadza, pada hari ini. Ini menunjukkan disunnahkannya untuk melayani Rasulullah, dan juga kata para ulama, para pensyarah juga melayani para wulatul umur dan juga melayani para warasatul anbiya, melayani mereka melayani umat. Nah, kita berusaha untuk melayani keperluan mereka sesuai kemampuan. Itu dari keumuman kita. Adapun dari atasannya sendiri, yaitu dari ulamanya, memang apa? Jangan berusaha untuk membebani umat, minta-minta dan sebagainya. Jadi masing-masing ada tugasnya, ada kewajiban, dan ada batasan-batasannya. Faja al masjid, kemudian beliau datang ke masjid. Karena memang Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, tempat pemerintahan beliau dan berbagai urusan itu di masjid. Maka dicari tempat yang kemungkinan besarnya beliau di situ. Dan ini ma'ruf di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mencari seseorang, kita cari di tempat yang memang kemungkinan dia ma'ruf ada di situ. Jangan kita tahu teman kita di Perlis, coba cari di Himalaya ada kok. Untuk apa? Tapi cari tempat yang ma'ruf dia ada di situ. Fasa'ala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maf'ul bihnya dihapus, menunjukkan ini umum. Sa'alahum, sa'alan nas. Jadi yang ditanya bukan hanya satu, siapapun yang ada di situ diusahakan untuk ditanyai. Beliau bertanya, menanyakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wajhaha huna. Mereka mengatakan wajhaha huna. Tadi kita sudah tahu penjelasan dari Imam Nawawi. Wajhaha di sini takwilnya adalah tawajjaha. Tapi Al-Hafidz mengatakan ada beberapa riwayat, kalau riwayatnya dikumpulkan, yaitu dikatakan apa? Dengan pola mudhaf, yaitu apa? Wajhu hahuna, wajhu mudhaf, hahuna mudhaf ilaih, yaitu wajah beliau ke arah sana. Dan ada kemungkinan ini tak perlu takwil, yaitu wajah tatkala dia adalah fi'il yang muta'addi, dia ada maf'ul bih yang tersembunyi. Takdirnya apa? Wajaha nafsahu atau wajhahu hahuna. Menghadapkan, menghalakan dirinya ke arah sana. Jadi tak perlu takwil, cuma maf'ul bihnya dihapus karena ma'ruf. Kemudian dikatakan di sini fa kharajtu ala asarih. Kemudian saya pun keluar untuk mengejar jejak beliau. Ala asarih, mengikuti jejak beliau. As'alu an. Ini jumlah fi'liyah datang setelah ma'rifah, menunjukkan ini adalah sebagai hal. Dalam keadaan saya menanyakan tentang beliau. Hatta dakhala, boleh jadi dakhala, huwa kembali ke asar, jejak, atau kembali ke Rasul. Rasulullah masuk ke sumur Aris. Tadi disebutkan oleh Imam Nawawi dari sisi bacaannya. Al-Hafidz mengatakan dalam Fathul Bari, sumur Aris ini dia ada di Kuba, di daerah Kuba. Berarti perkampungan Bani Amr bin Auf ya, Kuba. Tayyib. Fajalastu indal bab. Kemudian saya duduk di dekat pintu. Boleh jadi apa? Abu Musa tahu Rasulullah mungkin dari kejauhan nampak beliau sedang ingin buang hajat atau apa, cari tempat tersembunyi. Maka jangan betul-betul cari sampai kena jumpa. Jangan loh. Ini bukan sedang main menyorok-nyorok, bukan. Nah, jadi tunggu dulu sampai selesai urusan beliau. Tayyib, hajatahu, sehingga Nabi SAW menyelesaikan hajat beliau, wa tawaddo, dan beliau berwudu, dan hadisnya banyak. Disunahkan setelah selesai buang hajat kemudian berwudu.
Karena apa? Termasuk karakter mukmin adalah menjaga kesucian. Ini sunnah. Faqumtu ilaih. Kemudian saya bangkit setelah duduk tadi menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri aris. Baik, idza apabila yang datang setelahnya adalah isim, berarti dia adalah idza fujaiyah, maka dia adalah harf. Tapi kalau idza dan yang datang setelahnya adalah fi'il, maka dia adalah yaitu apa? Dzaraf sebagai isim syarat. Nah, ini setelah idza tahu-tahu dia adalah isim, maka ini adalah sekitar apa? Idza fujaiyah harf, la mahalalahu minal i'rab. Ternyata Rasulullah SAW telah duduk di atas sumur aris, wa tawassata qaffaha, dan beliau duduk di tengah dindingnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, qaf ini adalah semacam dinding di dekat sumur. Jadi ada kemungkinan memang dinding di sumur itu atau di belakangnya sedikit. Wallahu alam kenyataannya. Kalau memang dia adalah betul-betul dinding yang di bibir sumur, ini menunjukkan boleh seperti itu apabila tidak khawatir bahaya. Tapi kalau khawatir ya jangan. Baik. Wa kasyafa'an satoi, beliau menyingkapkan betisnya karena memang betis lelaki ini bukan aurat, tidak masalah. Wa dallahuma fil bi'r, dan ini menguatkan pendapat bahwasanya ini memang dinding di bibir sumur, bukan di belakang-belakang. Buktinya apa? Kakinya terhulur ke dalam sumur. Memang betul-betul di bibir sumur. Bahaya, tapi kalau kita tidak khawatir tidak masalah, boleh saja. Fasallamtu alaih, kemudian saya mengucapkan salam kepada beliau. Ini menunjukkan sunnahnya kalau mendatangi seseorang adalah mengucapkan salam. Itu adalah hak muslim. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan hak yang lebih kuat lagi adalah menjawab salam. Hukumnya memang sampai tingkat wajib. Summan sorof, kemudian saya berpaling balik lagi, yaitu balik ke belakang. Fajalastu ingdal bab, dan saya kemudian duduk di dekat pintu. Faqultu, saya mengatakan la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum. Demi Allah, saya benar-benar akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW pada hari ini. Baik, apakah ini tanpa perintah? Sebagian pensyarah mengatakan, yaitu Ibnu Tin dan lain-lain mengatakan ini menunjukkan walaupun tidak dengan perintah dari waliul amr atau siapa yang jadi pemimpin di situ, boleh seseorang menjaga pintu depan rumahnya atau yang seperti itu. Tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz karena di dalam riwayat lain, bahkan dalam lupa dalam riwayat mana, tapi riwayatnya sahih, sanadnya sahih. Di situ terang-terangan Rasulullah mengatakan, jaga pintu depan dan jangan izinkan seseorang masuk sehingga engkau minta izin kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini mendapatkan perintah dari Nabi. Lalu mana yang betul? Karena riwayat yang di hadapan kita seakan-akan ini adalah betul-betul murni dari Abu Musa. Kata Al-Hafidz, ini kebetulan, yaitu Abu Musa sudah punya niat soleh tadi, memang sejak awal niatnya ingin menjadi khadimnya Nabi, dan kebetulan juga dapat perintah dari Nabi, sehingga ini sangat bagus. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.